Shalom perempuan hebat. Setiap perempuan merindukan perjalanan kehidupan sampai pada tujuan. Tujuan Tuhan menciptakan perempuan adalah sebagai penolong. Setiap firman Tuhan dan kesaksian yang dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan akan menuntun setiap perempuan menuju rancangan Tuhan dalam hidupnya. Untuk itu, Journey with God hadir memperlengkapi perempuan-perempuan yang hebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, buat kami perempuan-perempuan muda yang ada, perempuan-perempuan hebat yang ada di hadapanmu saat ini Tuhan. Kami mau bersekutu, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau meninggikan Tuhan. Bahkan kami juga mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya disitulah kekuatan yang daripada Tuhan boleh memberkati setiap kami, perempuan-perempuan hebat yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk setiap persekutuan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah kami Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom perempuan hebat, bertemu di edisi perdana dari A Journey with God. Pada sore hari ini, puji Tuhan, saya percaya bahwa kita semua ada dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Mari kita mulai ibadah sore hari ini, kita mau memuji menyembah Tuhan dan dikuatkan melalui firman Tuhan yang boleh kita dengar sore hari ini. Puji nama Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih luas dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan kini hanya untuk-Mu. Mari kita menyembah Dia. Pujian yang keluar dari hati, itu yang Tuhan ingin dengar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru dan kini hanya untuk-Mu. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kak, di tengah pandemi ini aku bersyukur banget karena Tuhan tidak pernah gagal untuk menyertai kita semua. Dan aku sangat bersyukur karena aku memiliki Tuhan yang seperti itu. Amin. Pasti wanita-wanita hebat yang Tuhan telah persiapkan juga mengalami hal yang sama.
Segala sesuatu indah apabila ada di dalam Tuhan. Mari kita memuji Tuhan melalui pujian ini. Mari kita sama-sama diberkati melalui ibadah sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu, merasa dicintai, dikasihi Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang ajaib, Allah yang termanis di hidup kami. Mari sembah Dia, mari puji Dia. Dia berkuasa, Dia bertindak. Haleluya. Satu hal yang kami rindu adalah berada dalam hadirat-Mu Bapa. Diam di rumah-Mu, di kediaman-Mu seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih.
Tuhan lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Yes, Lord. Kami bersyukur Tuhan. Tiada habis-habisnya ucapan syukur keluar dari mulut kami. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh, haleluya. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
banyakkan kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, kami bersyukur, kami berikan yang terbaik di hadapan-Mu, yang termanis bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Naikkan ucapan syukur saudara. Di tengah keadaan terjepit sekalipun Tuhan selalu ada. Jangan putus pengharapanmu, jangan habis pengharapanmu. Tuhan masih ada. Percaya Tuhan melakukan keajaiban demi keajaiban dalam kehidupanmu. Hanya percaya saja dan lakukan apa yang menjadi bagianmu dalam hidup ini. Percaya kuasa firman-Nya belum selesai bekerja di dalam hidup setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan diperlengkapi melalui firman-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini, anugerah-Mu atas kami melimpah Tuhan. Terima kasih buat setiap kami yang masih ada sehat dan tidak kurang suatu apapun, kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan saat ini dan biarlah Tuhan berbicara bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin, amin. Iya, shalom. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa tentunya karena kita punya Tuhan yang hebat dan ajaib. Saudara yang terkasih, ya di dalam hidup ini ya Tuhan itu mau supaya kita ini berjalan bersama-sama dengan Dia. Apa sih iman? Apa sih ya? Banyak orang berkata saya itu beragama ya, tetapi saya pengen kita hari ini menyadari betul ya, untuk apa sih kita ini beragama? Untuk apa sih kita ini mempunyai iman? Ya, yang namanya beragama, iman itu disebut juga keyakinan. Ya, yang namanya keyakinan itu tentunya kita harus yakin benar kepada siapa kita percaya.
Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang yakin dan percaya kepada Tuhan, tentunya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang kita puji dan kita sembah hari-hari ini. Saudara, ya saya dulu bukanlah orang yang mengenal Tuhan dari saya terlahir. Ya, saya terlahir dari kecil, saya ya belum percaya Tuhan Yesus, saya dari agama seberang. Ya, tetapi ya itulah yang firman Tuhan berkata, Yesus berkata, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Kalau sampai saat ini saya bisa percaya Yesus sebagai Tuhan, saya tahu itu karena Tuhan pilih saya untuk mengenal dan ya mengikuti Dia, bahkan melayani Dia. Ya, saya dibesarkan dalam sebuah keluarga yang ya saya itu bisa dibilang ya memang tidak mengenal Yesus, karena memang dari kecil ya saya sudah diwanti-wanti sama papi saya, jangan sampai pacaran dengan orang yang bukan dari agama saya. Awas kalau kamu jatuh cinta atau pacaran sama laki-laki Kristen. Ya apalagi kalau kamu sampai ya menikah sama laki-laki Kristen, lebih baik papi masuk penjara, papi bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Ya tapi ternyata ya Tuhan punya rencana buat saya itu lain. Seringkali ketika kita terlahir di dunia ini, ya banyak orang yang terus mencari apa sih arti hidup kita di dunia. Bahkan tidak sedikit orang yang akhirnya mengejar dunia, mengejar kesuksesan secara dunia karena dia berpikir itulah yang akan membuat dia bisa berbahagia. Ya, tetapi saya baru menyadari dan mengetahui ternyata kita berbahagia bukan waktu kita capai semua yang kita inginkan, tapi waktu kita dapat apa yang Tuhan inginkan. Ya, akhirnya saya dibesarkan saudara, dan dari kecil sudah diwanti-wanti seperti itu. Jadi ya tidak pernah terpikir saya jadi hamba Tuhan atau apalagi pendeta saudara, ya itu jauh dari benak saya. Sampai akhirnya ya saya mulai saya juga stres ya karena melihat ya papi itu orangnya ya kalau saya bilang ya galak saudara ya. Jadi saya itu sering dipukulin ya, kalau dipukul tuh nggak ada ampun ya, sampai biru-biru juga badan minta ampun nggak bakal diampuni. Ya beberapa kali bahkan rambut saya mau digundul saudara ya. Tapi saya baru tahu mami saya berkata, kamu itu ngerti aja kalau papi begitu itu kenapa, karena papi itu punya banyak ilmu hitam. Salah satu yang sangat mempengaruhi karakter papi saya adalah ketika dia dimandikan di tengah laut dan diisi ilmu kebal oleh dukun, dan sejak saat itu tiap hari marah terus saudara ya. Jadi karena ilmu hitamnya itu yang membuat dia tiap hari marah, lalu di rumah berantem sama mami saya. Jadi saya itu nggak betah gitu ya. Sampai akhirnya saya merasa bahwa kenapa ya Tuhan menciptakan saya ke dunia ini. Saya juga tidak pernah minta dilahirkan ya, kalau memang ya saya tidak mengerti dan saya tidak mengenal Tuhan, saya nggak mengerti rencananya, saya tidak mengerti apapun tentang Tuhan. Dan saya yakin ada banyak orang di luar sana yang juga sama ya. Hari-hari ini bahkan tidak mengerti ya siapa itu Tuhan dan untuk apa kita ada di dunia ini. Sampai saudara akhirnya saya di dalam pencarian saya stres ya, sampai yang ada yang timbul dalam benak saya, kenapa sih Tuhan menciptakan saya di dunia ini? Kenapa sih Dia melahirkan saya di tengah keluarga ini? Ya, dan ada begitu banyak orang yang tidak mengerti hari-hari ini. Lalu ya, karena saya bete, saya stres dan saya tidak menemukan arti hidup saya. Lalu akhirnya saya mulai jatuh dalam pergaulan yang tidak benar saudara ya. Saya mulai mengikuti teman-teman ya pulang malam ya, segala macam lah saudara ya, pokoknya yang kehidupan yang seperti itu. Singkat cerita, saya sampai di satu titik saudara di mana pencarian saya akan arti hidup itu saya tidak menemukan. Ya akhirnya saya makin jatuh saudara, makin terpuruk, dan singkat cerita saya mau bunuh diri waktu itu. Ya saya berpikir hidup saya hancur, hidup saya sudah gagal, dan sudahlah apalagi mendengar intimidasi iblis yang berkata kamu itu sudah gak ada gunanya hidup, kamu itu sudah tidak ada ininya lagi. Iblis mengintimidasi saya, dan memang itulah tujuan iblis dalam hidup kita, mengintimidasi dan ingin menghancurkan hidup kita. Lalu saya berpikir ya sudah tidak ada apa-apanya lagi, untuk apa lagi saya hidup? Lalu iblis datang, bunuh diri aja, akhiri hidupmu. Ya saya pernah saudara melihat salah seorang teman saya waktu itu di SMA, dia mati bunuh diri, adik kelas saya. Dan kami datang melayat saudara, saya lihat dia di peti gitu ya. Saya waktu itu terbayang ya enak juga ya mati ya, semuanya selesai. Saya berpikir saat itu kematianlah akhir dari segala-galanya. Tapi ternyata saya salah. Kenapa saudara? Karena kematian bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari sebuah kehidupan di dalam kekekalan. Ya, kalau orang berpikir mati adalah akhir dari kehidupan, salah.
Ya, karena kehidupan kita yang sesungguhnya bukanlah di dunia ini, tapi ada sebuah kehidupan yang akan datang. Ya, kehidupan yang kekal, yang tidak terlihat, saudara. Tapi banyak orang salah, dia pikir mati itu akhir dari kehidupan. Makanya banyak orang takut mati. Ya, padahal Rasul Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Kenapa Rasul Paulus berkata mati itu untung? Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Karena dia masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya. Jadi kematian setelah kehidupan setelah kematian, itulah kehidupan yang sesungguhnya, saudara, bukan yang sekarang ini ya. Saya tidak mengerti, saudara. Saya pikir waktu itu sudah akhiri saja hidup dengan bunuh diri dan sudah semuanya selesai. Kenapa banyak orang bunuh diri? Karena dia pikir supaya selesai masalahnya. Saya mau bilang kepada saudara, kalau hari ini saudara sering mendengar kata-kata karena putus asa, bunuh diri aja, itu bukan jalan terbaik. Bunuh diri adalah jalan menuju kepada kebinasaan. Ya, jangan dengarkan iblis. Kenapa? Karena kematian itu bukan akhir dari kehidupan, tapi awal dari sebuah kehidupan baru dalam kekekalan bersama Bapa di sorga kalau hidup kita benar, tetapi dalam neraka kalau hidup kita tidak benar, saudara ya. Lalu akhirnya saudara, saya di situ ya selalu tiap hari terpikir bunuh diri aja, sudah mati saja. Ya, dan akhirnya saudara saya stres ya. Saya berusaha mencari Tuhan. Saya pikir ya saya harus mencari Tuhan ya. Di mana Tuhan yang sesungguhnya? Orang yang paling bodoh di dunia ini adalah orang yang tidak percaya ada Tuhan. Ya, banyak orang berpikir bahwa ada sebagian orang yang berkata Tuhan itu enggak ada. Ya, saudara, ya Alkitab berkata kalaupun orang tidak percaya Tuhan ada, mereka dapat melihat Tuhan dari ciptaannya. Kita nggak usah bilang kita lihat bumi, bulan, matahari, ya itu mungkin terlalu besar. Saya lihat tanaman aja, saudara, yang daunnya hijau, bisa keluar bunga warna ungu, itu kan keajaiban Tuhan banget. Nggak ada orang bisa menciptakan yang seperti itu. Itu ada satu kuasa yang dahsyat menciptakannya, dan itu namanya Tuhan. Ya, jadi kebangetan kalau orang itu tidak mempercayai Tuhan. Lalu akhirnya saya mulai bertanya-tanya dalam benak saya, Tuhan itu ada apa enggak? Oke, saya percaya Tuhan ada. Karena bumi ini ada, gunung ada, matahari ada, bulan ada, bahkan semua yang ada dalam dunia ini itu begitu ajaib, berarti Tuhan itu ada. Tapi pertanyaan saya, kalau Tuhan itu ada, siapa Tuhan itu sebenarnya? Saudara, ada berbagai-bagai agama di dunia ini, tapi hanya satu Tuhan yang benar kan. Dan semua agama itu adalah usaha manusia untuk mencari Tuhan. Ya, tapi kita harus berjumpa dengan Tuhan yang benar. Kekristenan itu bukanlah usaha manusia mencari Tuhan, tapi Tuhan yang menjangkau manusia lewat Kristus Yesus yang datang ke dalam dunia. Karena kita semua butuh kasih karunia untuk diselamatkan. Lalu saya bertanya terus, siapa Tuhan itu sebenarnya di batas akhir kekuatan saya. Ya, saya sudah stres dengan hidup saya yang saya rasa sudah hancur babak belur. Ya, di rumah juga saya cuma dipukulin sama papi saya, jadi saya berpikir ya udah saya mau bunuh diri. Lalu di situ saya tulis surat buat orang tua saya minta maaf kalau saya selama ini jadi anak yang ya tidak berbakti, saya memberontak dan lain sebagainya. Ampuni saya, tapi ya saya cuma mau bilang bahwa inilah yang terbaik bagi saya mengakhiri hidup saya. Dan malam itu saya menangis di kamar saya cuma berdoa menangis bilang, Tuhan, kalau memang Engkau ada, siapa Engkau yang sebenarnya? Tunjukkan dirimu kepada saya. Sebelum saya bunuh diri, saya pengen ketemu Tuhan itu siapa. Tunjukkan aja siapa. Ya saudara, tetapi ya itulah yang Alkitab berkata ya di dalam kitab Yesaya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat, kata firman Tuhan. Ya, ketika kita mencari Tuhan ya, ketika kita berseru kepada Tuhan, sekalipun kita nggak tahu Tuhan yang mana, tetapi sebuah kerinduan di hati kita untuk mencari siapa Tuhan yang benar, itu diperhitungkan Tuhan menjadi kebenaran. Ya, itu mungkin yang Yesus berkata, iman sebiji sesawi. Biji sesawi itu kecil sekali, tapi ketika kita mau mengenal siapa Tuhan dengan benar, maka Tuhan itu Tuhan yang turut bekerja. Dia menyatakan pribadinya kepada orang-orang yang mau mencari Dia. Lalu saya itu setiap hari cuma bertanya, siapa Engkau Tuhan? Saya pengen ketemu Tuhan yang menciptakan saya. Tadinya saya emosi, saya marah. Saya bilang, kenapa Engkau Tuhan kurang kerjaan menciptakan saya di dunia ini? Saya gak pernah minta lahir. Kenapa Tuhan ciptakan saya di keluarga yang seperti ini dan lain sebagainya? Banyak pemberontakan dari dalam diri saya. Orang yang tidak mengerti rencana Tuhan itu seringkali stres dan menyalahkan Tuhan. Saya marah pada Tuhan, saya menyalahkan Tuhan.
Dan sampai pada akhirnya saudara, saya itu cuma berkata, Tuhan, aku menyerahkan seluruh hidupku. Ya, kalau memang ya Tuhan mau menunjukkan dirimu kepada saya, siapa engkau, tunjukkan dirimu. Tapi memang mati itu yang terbaik. Saudara, satu malam di kamar saya ketika saya sedang menangis dan terus memanggil siapa engkau Tuhan, tiba-tiba saya dijamah satu kuasa. Yang saya tahu itu kuasa Roh Kudus, saudara. Saya tiba-tiba nangis sejadi-jadinya seperti diputerin film, dosa-dosa saya ditunjukkan. Saya nangis di kamar saya, saudara, sampai saya terus berkata, Tuhan ampuni aku Tuhan. Tadinya saya menyalahkan Tuhan, saya menyalahkan keluarga, saya menyalahkan semua orang. Tapi ketika saya berjumpa dengan anugerah Tuhan, ya ketika Tuhan menjamah saya secara pribadi dan dia datang dalam hidup saya secara pribadi, saya tiba-tiba menangis dan berkata, Tuhan ampuni aku tuh manusia paling kotor di dunia ini. Aku tuh manusia paling banyak dosa. Ampuni aku Tuhan, kalau engkau mau mengampuni sebelum aku mati Tuhan, ampuni Tuhan. Tapi malam hari itu terjadi lawatan Tuhan dan saya tahu malam itu saya dijamah oleh kuasa Roh Kudus, saudara. Kenapa saudara? Karena firman Tuhan berkata, ya, ketika Roh Kudus turun atas seseorang, maka Roh Kudus akan menginsyafkan orang itu akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saya menangis di kaki Tuhan, saya minta ampun, Tuhan ampuni saya banyak dosa. Roh Kudus menjamah hati saya sehingga saya insyaf akan segala dosa dan pelanggaran saya. Saya terus menangis di kaki Tuhan meminta pengampunan. Hampir 1 jam saya menangis di dalam kamar saya, saudara. Ya, dan setelah itu apa yang terjadi? Ya, ketika orang itu mau mencari Tuhan dan dia berjumpa Tuhan, tidak ada pikiran bunuh diri, nggak ada pikiran kecewa, putus asa. Yang ada di benak saya cuma saya pengen mengenal siapa Tuhan Yesus. Ya, lalu akhirnya secara sembunyi-sembunyi saya cari gereja. Karena dulu sebelum bertobat saya ini pelatih senam. Jadi saya pakai baju senam dari rumah, saya cari gereja, saudara. Ya, saya cari gereja, saya mulai diam-diam. Zaman dulu, zaman saya itu belum kayak sekarang, udah ada HP. Saudara mau mendengarkan firman, saudara tinggal cari di YouTube, tinggal pilih pendeta mana, ketik judulnya apa, semua ada. Tapi zaman dulu, ya saya benar-benar hanya mengandalkan Roh Kudus sebagai guru yang dapat menuntun saya. Makanya saya mau bilang kepada semua orang Kristen yang mendengarkan, ya, jangan jadi Kristen yang manja. Apa-apa tanya pendeta, engkau punya guru agung yaitu Roh Kudus yang bisa membawa engkau bertumbuh dalam kerohanian menjadi dewasa. Ya, lalu saya, saudara, baca Alkitab, saya datang ke gereja itu, lalu saya ngomong ke pengurusnya, saya bukan orang Kristen, saya bilang, tapi saya mau mengenal Tuhan Yesus. Lalu dia tahan saya, saudara, dia bilang, ya udah, tunggu di sini ya, nanti saya kembali. Lalu saya dikasih Alkitab. Ya, lalu dia berkata, kita di sini setiap jam 2 siang ada pertemuan pendoa syafaat. Kalau mau dibimbing nanti silakan datang, kami akan bimbing. Ya, setiap siang saya datang di doa syafaat di gereja itu. Secara manusia, saudara, saya itu kan bukan orang Kristen, tetapi ada sebuah kerinduan yang dalam untuk mengenal Tuhan. Ya, itulah kalau orang dijamah Roh Kudus, kita gak bisa tahan. Ada satu kerinduan yang dalam untuk mengenal Tuhan. Saya datang ke gereja itu tiap jam 2 loh. Jadi saudara, pelayanan pertama saya itu di pendoa syafaat. Ya, di pendoa syafaat itu setiap siang jam 2 kita berdoa. Saya mulai belajar Alkitab, saya tanya-tanya sama pendoa-pendoa itu, Alkitab itu artinya ini apa, begini. Lalu saya pulang, saya baca Alkitab tuh sehari di rumah tuh 6-7 jam, karena kadang saya harus baca di kamar mandi. Saya yakin mungkin tidak semua orang Kristen mengalami hal itu, saudara. Rasa lapar dan haus akan Tuhan itu dalam diri saya. Lalu akhirnya saya mulai baca Alkitab, tanpa saya sadari benar firman Tuhan berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat, ya. Untuk apa? Untuk menyatakan kesalahan, untuk menasehati orang, untuk memperbaiki kelakuan, ya. Yang terutama itu untuk memperbaiki kelakuan kita sebagai orang Kristen, orang yang mengaku percaya pada Tuhan. Kita nih harus berubah. Ya, tanda dari orang yang sudah mengalami Tuhan secara pribadi itu nomor 1 apa? Hidupnya diubahkan. Ya, jangan ngomong kita Kristen kalau hidup kita belum berubah. Akhirnya saya, saudara, terus bertumbuh dalam Tuhan sehari demi sehari. Saya doa puasa. Dulu saya orangnya pemarah banget, emosian, saudara. Saya mulai doa puasa, Tuhan saya mau berubah. Saya gak mau jadi orang yang pemarah, saya mau berubah. Saya mulai ambil doa puasa. Siapa yang suruh? Gak ada. Ya,
Roh Kudus yang mendorong semuanya itu. Saya mulai berdoa, saya mulai mencari Tuhan tiap hari, baca Alkitab sampai akhirnya singkat cerita, ya itu tahun 95, ya saya menyembunyikan iman saya sampai 96, saudara, 1 tahun. Dan waktu itu ketahuan kakak saya, dia bilang, saya tahu sekarang kamu jadi Kristen, saya lapor ke papi kamu ya. Dan akhirnya pada waktu itu kakak saya bilang, saya tahu kamu sudah jadi Kristen sekarang, saya akan lapor ke papi dan kamu tahu akibatnya apa kalau kamu tidak berhenti ke gereja, kamu bisa dibunuh sama papi. Dan itu memang ancaman yang tidak main-main, saudara. Saya tahu, saudara, ya saya tahu banget. Ya papi saya orangnya seperti apa, dia punya pedang panjang di bawah kolong tempat tidur itu 1,5 meter. Tiap hari diasah itu pedang, saudara. Ya kalau ada orang Kristen tetangga saya yang macam-macam, wah papi saya itu bisa ngamuk, saudara ya. Dan yang bisa nahan tuh saya selalu nangis untuk papi itu jangan mau bunuh atau apa segala macam, saudara ya. Jadi saya ketakutan waktu diancam oleh kakak saya, kalau kamu nggak berhenti saya laporkan ke papi kamu. Akhirnya saya berdoa puasa di situ. Tuhan, saya berdoa kalau sudah waktunya saya harus mengakui iman saya depan keluarga saya, Tuhan berikan saya kekuatan. Kenapa, saudara? Karena ketakutan terbesar dalam hidup saya itu adalah ketika saya harus mengaku iman saya kepada keluarga saya. Itu ketakutan terbesar. Ya, akhirnya saya itu karena ini nyawa taruhannya, saudara ya. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan kalau sudah waktunya saya harus ngaku, Tuhan tutup mulut kakak saya, biar saya yang ngomong sendiri ke orang tua saya. Berikan saya keberanian. Saya doa puasa tiap hari, saudara, saya doa puasa sampai akhirnya saya diberikan kekuatan oleh Tuhan ya. Dan akhirnya saya menghadap ke papi saya dan saya mengaku, saya bilang, papi saya mau minta izin, mau kemana? Mau ke gereja. Waduh, papi saya kaget, mukanya heran, campur marah, campur aneh. Ya, satu kata yang saya ingat banget keluar dari mulut papi saya, dia bilang, oh ternyata ini penyebabnya, makanya papi lihat kamu akhir-akhir itu jadi aneh. Ya, ternyata ini penyebabnya karena kamu jadi Kristen. Ya, saya cuma diam ya. Langsung papi saya bilang, kamu keluar dari kamar ini sekarang sebelum papi marah. Ya, sebelum papi lakukan sesuatu sama kamu, saya cepat-cepat keluar, saudara. Gak lama saya dipanggil lagi, papi saya bilang, kamu harus belajar lagi supaya imanmu itu kuat. Iya, dan akhirnya saya itu cuma berkata, Tuhan Engkau yang berikan saya keberanian untuk menghadap papi saya. Dan benar, saudara, papi saya bilang, oh ternyata ini ya penyebabnya, makanya kamu tuh jadi aneh. Iya, karena kamu jadi Kristen. Dan setiap kita yang berjumpa dengan Tuhan Yesus memang pasti akan jadi aneh. Kenapa? Karena Tuhan ubahkan kita, karena Tuhan pulihkan hidup kita ya. Dan saya percaya, saudara ya, ketika orang berjumpa dengan Tuhan maka semuanya itu berubah. Ya, kita ini kekristenan itu adalah pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Akhirnya saya mengalami ya ujian di dalam rumah sendiri bersama dengan keluarga, dan saya bersyukur, saudara, saya diproses oleh keluarga saya sendiri sampai akhirnya tahun 96 ya papi saya itu suruh saya memilih antara Yesus atau keluarga, dan akhirnya saya memilih Yesus. Dan papi saya berkata, kalau kamu pilih Yesus, angkat kaki dari rumah ini dan jangan anggap kamu punya keluarga. Dan kalau kamu mau pergi, ingat, jangan bawa ijazahmu satupun. Karena yang sekolahin kamu itu saya. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Tahun 96 saya tinggalkan keluarga saya, saudara, dengan air mata, dengan tangisan berat. Mami saya juga menangis, saya tidak rela. Bahkan mami saya juga dapat ancaman dari papi saya, ya kalau kamu coba membela anakmu, ya sudah kita bercerai. Jadi saudara, memang serba sulit waktu itu mami saya merasakan juga. Akhirnya saya tinggalkan keluarga. Tanpa bawa apa-apa, tanpa ijazah, tanpa satu pun saya tinggalkan keluarga. Itu tidak mudah, saudara, tapi saya cuma punya sebuah keyakinan bahwa Yesus yang sudah memanggil saya adalah Tuhan yang setia. Akhirnya saya masuk sekolah Alkitab. Saya 1 tahun di Palu dari kota Poso. Saya di Palu, ya saudara, yang sering nonton Rusli Mano Arfa di channel ini tuh kan sering banget ya. Nah itu tahu banget ya, karena kakek saya itu tinggal satu kompleks itu sama Pastor Rusli ya, Mano Arfa itu. Bahkan waktu Rusli itu dulu di sidang di pengadilan karena terima Yesus, saya juga ikuti, saya datang untuk menonton ya di pengadilan itu, saudara ya. Tapi di situ saya belum Kristen. Dan ternyata ketika Pak Rusli keluar dari penjara, justru saya bertobat terima Tuhan Yesus tahun 95. Ya, jadi apa yang Tuhan buat itu kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah menyangka ya. Dan akhirnya saya di Palu 1 tahun diproses, saya tinggalkan keluarga, saya tinggal di kos-kosan ya.
di tempat sepupu saya, dan di situ saya ya harus cuci baju anak-anak kos, nyapu, nyetrika, masak, namanya juga numpang. Sampai akhirnya saudara saya terpanggil sekolah Alkitab di Makassar. Ya lalu akhirnya saya pelayanan, dan sampai hari ini saudara, kalau saya masih ada itu semua karena anugerah Tuhan. Saya percaya saudara, iman itu adalah perjalanan bersama dengan Tuhan. Ya, iman itu, percaya itu, iman itu adalah sebuah proses ya, berjalan kita dengan Tuhan ya. Makanya saya selalu berkata saudara, hidup ini bukan soal mencapai apa yang kita inginkan, tapi kita harus mencapai apa yang Tuhan inginkan. Ketika Tuhan Yesus menjamah hidup saya diubahkan benar-benar. Nah, saya pengen kita sama-sama baca hari ini Yeremia 29 ayat 11. Firman Tuhan di sana berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, saudara yang terkasih ya. Jadi apa sih perjalanan hidup kita di dunia ini? Proses kita beriman kepada Tuhan itu sebenarnya apa? Tuhan itu sudah memberikan kepada kita semua rancangan damai sejahtera dalam hidup kita. Tapi sekarang terserah kita mau gak berjalan bersama dengan rencana Tuhan itu. Ya, atau sebaliknya kita mau bikin rencana kita sendiri. Mari saudara, kita memiliki pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, karena Dia yang lebih tahu rancangan atas hidupmu itu apa. Sekalipun mungkin hari ini engkau sudah membayar harga, berat mungkin rasanya, tetaplah bayar harga itu, karena Tuhan itu sanggup. Dia sanggup memberikan yang terbaik bagi hidup saudara dan saya. Saya percaya biar firman ini boleh menjadi berkat dan kesaksian bagi setiap kita. Tetaplah berjalan bersama Tuhan, seberat apapun proses yang harus engkau jalani, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya Bapa, biarlah apa yang sudah hamba-Mu saksikan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kami, bahwa hidup inilah proses berjalan bersama dengan Tuhan, untuk kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga kami tidak menjadi orang Kristen tok, tapi kami memiliki pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhan dan hidup kami diubahkan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap mereka yang mendengarkan. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami dengar tertanam di hati kami, berbuah dan menjadi sebuah dasar iman untuk kami percaya pada Tuhan. Tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Bentuk kami, ubah kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Berkati setiap mereka yang mendengarkan, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih luas dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru, dan kini hanya untuk-Mu. Mari kita menyembah Dia. Pujian yang keluar dari hati, itu yang Tuhan ingin dengar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru, dan kini hanya untuk-Mu. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan,
dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom perempuan hebat. Setiap perempuan merindukan perjalanan kehidupan sampai pada tujuan. Tujuan Tuhan menciptakan perempuan adalah sebagai penolong. Setiap firman Tuhan dan kesaksian yang dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan akan menuntun setiap perempuan menuju rancangan Tuhan dalam hidupnya. Untuk itu, Journey with God hadir memperlengkapi perempuan-perempuan yang hebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati.